Ya, teman-teman, bisa kita mulai. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Padlianor sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang elemen brand equity dan brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Eh, Bersilakan dulu pada teman-teman untuk memperkenalkan diri, NIM, serta materinya yang akan dijelaskan. Silahkan. Nah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Mukminah Hanifa dengan NIM 190101050263 menjelaskan tentang elemen brand equity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana dengan NIM 19010105028. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand associate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana, NIM 190101050306. Di sini saya ingin menyampaikan elemen perceived quality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Sari, NIM 190110105039. Di sini saya akan menyampaikan materi brand loyalty. Baik, saya sendiri sebagai moderator dan juga pemateri pada kali ini. Perkenalkan, saya Padlianor dengan NIM 190101050283 akan melanjutkan materi brand loyalty. Baik, terima kasih. Langsung aja untuk materi pertama. Bentar, saya bukakan slide-nya dulu. Oke, materi pertama tentang ini nama-nama kelompok 4 ya. Nah, materi pertama tentang elemen brand equity. Kepada pemateri Ihda Mukminah Hanifa, kita persilakan. Terima kasih moderator. Langsung saja, elemen brand equity. Jadi, brand equity atau ekuitas merek adalah kekuatan dari sebuah merek. Melalui merek yang kuat, perusahaan dapat meningkatkan penjualan, menetapkan harga premium, mengurangi biaya promosi, mengelola asetnya dengan baik, dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Menurut pandangan pelanggan atau konsumen, ekuitas merek atau brand equity ini adalah suatu bentuk tanggapan atau respon dari pelanggan atau konsumen terhadap suatu merek. Lalu, menurut pandangan Kotler dan Keller, brand equity atau ekuitas merek adalah nilai plus yang diberikan pada jasa dan produk. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara pelanggan atau konsumen berpikir, merasa, bertindak dalam kaitannya dengan merek, pangsa bunga, serta dalam harga dan profitabilitas yang diberikan merek kepada perusahaan. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat elemen brand equity. Yang pertama, loyalitas. Jadi ini tuh memungkinkan terjadinya pembelian atau transaksi yang berulang atau jika pelanggan atau konsumen adalah pembeli yang berkomitmen, tidak hanya berhenti pada pembelian uang, tetapi pelanggan atau konsumen juga dapat merekomendasikan kepada orang lain. Yang kedua, memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi, yang berarti margin yang lebih tinggi daripada bagi perusahaan. Yang ketiga, berikan kredibilitas pada produk lain yang menggunakan merek tersebut. Selanjutnya, yang keempat, memungkinkan pengembalian yang lebih tinggi. Yang kelima,
diferensiasi relatif dengan pesaing yang jelas, bernilai, dan berkelanjutan. Selanjutnya, memungkinkan fokus internal yang jelas. Yang selanjutnya menciptakan toleransi pelanggan atau konsumen terhadap kesalahan produk atau perusahaan melalui loyalitas yang tinggi terhadap merek. Selanjutnya menjadi faktor yang menarik bagi karyawan yang berkualitas, sekaligus mempertahankan karyawan. Yang terakhir, menarik pelanggan atau konsumen untuk hanya menggunakan faktor merek dalam mengambil keputusan pembelian. Selanjutnya, ada materi tentang dimensi ekuitas merek. Jadi, ada dua komponen yang mendorong ekuitas merek ini. Yang pertama, kesadaran merek. Yang pertama, pilihan awal elemen atau identitas merek yang membentuk merek. Yang kedua itu ada asosiasi lain yang diberikan secara tidak langsung pada suatu merek dengan mengaitkan merek tersebut dengan entitas lain. Yang pertama, selanjutnya itu ada dimensi brand equity. Yang pertama itu kesadaran merek. Jadi kesadaran merek ini adalah kemampuan pelanggan untuk mengenali atau mengingat kembali suatu merek yang dan mengaitkan dengan kategori produk tersebut. Selanjutnya itu persepsi kualitas. Persepsi kualitas ini adalah kualitas yang dirasakan dari merek, dan merek menggambarkan tanggapan pelanggan secara keseluruhan terhadap kualitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh merek tersebut. Yang ketiga itu asosiasi merek. Asosiasi merek ini berkaitan dengan segala sesuatu yang terkait dalam ingatan pelanggan terhadap suatu merek. Dan yang terakhir, loyalitas merek. Loyalitas merek ini adalah komitmen yang kuat untuk berlangganan atau membeli kembali suatu merek secara konsisten di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ihda Mukminah Hanifah atas materi yang telah diberikan ya. Terima kasih. Selanjutnya kita persilahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan materi tentang brand association. Kepada Saudara Eliana, kita persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang brand associations. Jadi brand associations atau asosiasi merek berkenaan dengan segala sesuatu yang muncul di benak pelanggan atau konsumen terkait dengan memory atau ingatan pelanggan atau konsumen terhadap sebuah merek. Jadi kesan pelanggan atau konsumen terhadap salah satu merek akan meningkat melalui berbagai pengalaman yang telah dialami pelanggan atau konsumen terhadap suatu brand atau merek. Dan berulangnya suatu brand muncul dengan strategi atau komunikasi yang akan dilakukan perusahaan. Berbagai komunikasi yang telah diingat pelanggan atau konsumen atau suatu merek dapat dirangkai membentuk secara atau image atas brand atau merek di benak pelanggan atau konsumen. Berkaitan pada suatu brand akan lebih kuat jika dilandasi banyak pengalaman atau penangkapan untuk mengomunikasikannya. Berbagai asosiasi yang telah diingat pelanggan atau konsumen dapat dirangkai hingga membentuk citra atau tentang brand atau brand image di benak pelanggan atau konsumen secara sederhana.
Jadi pengertian brand image adalah kumpulan asosiasi brand yang berbentuk dalam benak konsumen yang terbiasa menggunakan brand tertentu cenderung memiliki asosiasi terhadap brand atau image. Hal ini bisa disebut sebagai kepribadian brand atau brand associality. Selanjutnya, apabila pelanggan atau konsumen beranggapan bahwa brand tertentu secara fisik berbeda dengan brand pesaing, citra brand tersebut melekat secara terus-menerus hingga membentuk kesetiaan terhadap brand tertentu atau disebut dengan loyalitas brand atau brand loyalty. Jadi yang dapat kita tangkap di sini adalah brand association itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan ingatan pelanggan terhadap suatu merek. Misalkan nih kita mengingat suatu merek baju Gucci misalnya, nah itu disebut dengan brand association atau ingatan yang melekat pada suatu pemikiran pelanggan. Selanjutnya terdapat 5 keuntungan association brand, yaitu membantu proses penyusunan informasi, perbedaan, terus alasan untuk membeli. Jadi jadi brand association ini adalah sesuatu yang menjadi alasan untuk pelanggan untuk membeli produk tersebut. Terus itu landasan untuk perluasan. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Selebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Eliana atas materi yang sudah diberikan. Kemudian kita lanjutkan kepada materi ketiga yang akan dibawakan oleh saudari Eliana. Kepada saudari Eliana kita persilakan untuk membawakan materi tentang perceived quality. Padanya kita silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin melanjutkan materi kami selanjutnya, yakni tentang perceived quality. Perceived quality didefinisikan sebagai sebuah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan aktivitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang juga berkaitan dengan apa yang diharapkan oleh pelanggan. Dikarenakan perceived quality persepsi dari pelanggan, maka perceived quality tidak dapat ditentukan secara objektif. Suatu persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang penting bagi seseorang pelanggan, karena setiap pelanggan memiliki kepentingan atau yang diukur secara relatif yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa membahas perceived quality berarti akan membahas keterlibatan kepentingan pelanggan. Selanjutnya, menurut Zelmi 1988 mendefinisikan bahwa perceived quality adalah sebagai penilaian atau persepsi pelanggan atau konsumen terhadap keunggulan atau produk secara keseluruhan dibandingkan dengan penggantinya. Dari definisi ini juga dapat diketahui bahwa perceived quality ini adalah kemampuan produk untuk mendapat, menerima, atau memberikan kepuasan apabila dibandingkan secara relatif dan dengan alternatif yang tersedia. Sebagai ilustrasi, kita bisa contohkan misalkan kita ambil suatu produk telepon genggam. Di pasar terdapat beberapa merek seperti Nokia, Motorola, Siemens, dan berbagai tipe telepon lainnya. Jadi setiap merek mempunyai bagian-bagian tambahan atau atribut yang tentunya memiliki kelebihan masing-masing. Pembahasan perceived quality pelanggan terhadap produk ini akan melibatkan pembahasan mengenai kepentingan setiap pelanggan terhadap produk atau atribut yang dimiliki produk, atau yang disebut juga kepentingan setiap pelanggan itu berbeda-beda. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Berangkat dari kesadaran bahwa perceived quality perlu serius dan juga dipahami untuk kepentingan perusahaan. Pihak manajemen perusahaan perlu mempelajari dan mengetahui faktor
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perceived quality. Mengapa pelanggan percaya bahwa beberapa merek mempunyai perceived quality yang positif dan juga kuat? Faktor apa saja yang digunakan pelanggan dalam menilai kualitas secara keseluruhan dan sebagainya. Jadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan tergantung kepada dimensi yang terkait dengan telepon genggam tadi, di mana kualitas sarana, kualitas sinyal, kualitas baterai, keadaan layanan, reparasi, atau pelanggan atau servis, dan biayanya, serta kesediaan aksesoris. Untuk mengetahui dimensi tersebut, biasanya dilakukan riset dan pelanggan akan ditanya mengapa Dimension memiliki merek yang mempunyai kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan merek lainnya. Selanjutnya, dimensi perceived. Mengacu pada pendapat David A. Garvin, dimensi perceived quality dibagi menjadi 7, yaitu kinerja. Kinerja adalah sinergis atau melibatkan karakteristik operasional utama, misalnya karakteristik operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, sistem pengemudi, serta keamanannya. Yang kedua itu pelayanan, seperti mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada produk tersebut. Dan yang ketiga, ketahanan, mencerminkan unsur ekonomis dari produk tersebut. Yang keempat, keandalan, yakni konsentrasi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari suatu pembelian ke pembelian berikutnya. Yang kelima, karakteristik produk bagian-bagian. Tambahan dari produk tersebut seperti remote control, sebuah video, tipe dock, sistem WhatsApp untuk telepon genggam. Selanjutnya itu kesesuaian. Dengan spesifikasi merupakan pandangan mengenai kualitas proses manufaktur, tidak ada cacat produk sesuai spesifikasi yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, yang terakhir yakni hasil. Mengarah kepada kualitas yang dirasakan dan melibatkan 6 dari dimensi tersebut di atas tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih Eliana atas kesempatan memberikan materi yang telah diberikan sangat bagus, dan juga pada pemateri yang selanjutnya ya, pada Maya Sari kita persilahkan untuk memberikan materi tentang brand loyalty. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu adalah brand loyalty. Jadi menurut Track Marpen pada 2019, brand loyalty merujuk pada kecenderungan pelanggan atau konsumen untuk terus membeli produk dari satu brand daripada produk brand lainnya. Pelanggan atau konsumen memiliki sikap positif dan keinginan yang kuat untuk membeli ulang merek produk dengan merek yang sama. Olip 1999 dalam Kotler dan Killer mendefinisikan bahwa brand loyalty sebagai komitmen yang dipegang kuat untuk membeli ulang atau berlangganan produk atau jasa tertentu di masa depan sehingga menimbulkan pembelian atau rangkaian merek yang sama secara berulang. Meskipun ada pengaruh situasi dan usaha pemasaran yang berpotensi menyebabkan peralihan perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa brand loyalty adalah bagaimana kemampuan sebuah brand dalam menjaga pelanggan atau konsumennya untuk terus mencapai dan melakukan pembelian dari brand tersebut. Titik brand loyalty adalah berapa jumlah pelanggan atau konsumen yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan membawakan materi fungsi brand loyalty. Di sini terdapat 4 fungsi. Fungsi yang pertama adalah meminimalisir biaya marketing. Maksudnya adalah loyalitas pelanggan atau konsumen yang tinggi, maka brand bisa memangkas biaya marketing menjadi lebih sedikit, sehingga tidak membutuhkan usaha untuk membuat pelanggan atau konsumen mau membeli produk yang ditawarkan. Fungsi yang kedua adalah meningkatkan sales. Pelanggan atau konsumen dengan mudah memutuskan untuk membeli produk apa saja dari brand kita karena pelanggan atau konsumen yang baik terhadap brand kita. Jadi mereka tidak berpikir 2 kali untuk membeli produk meskipun mereka belum pernah menggunakannya. Fungsi yang ketiga adalah memikat pelanggan atau konsumen baru.
brand experience yang dimiliki pelanggan atau konsumen akan tertanam dalam benak jika pelanggan atau konsumen tersebut merasa puas, dan juga biasanya mereka akan merekomendasikan produk tersebut kepada orang terdekat mereka secara tidak langsung. Fungsi yang terakhir adalah memenangkan persaingan dari kompetitor. Ketika kompetitor meluncurkan produk-produk baru, pelanggan atau konsumen tidak buru-buru berpindah ke lain hati. Jika brand yang tinggi, mereka akan senantiasa menunggu brand Anda untuk melakukan inovasi sehingga tidak bersaing dengan kompetitor. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Setelah hilaf mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maya Sari yang telah memberikan materi tentang brand loyalty ya. Oke, langsung aja mungkin kita lanjutkan materi ya yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Yang mana kali ini saya akan membawakan tentang materi yaitu bagaimana sih kita cara meningkatkan brand loyalty atau loyalitas merek terhadap suatu barang yang ingin dibeli ataupun barang yang sudah kita beli ataupun yang ingin kita pakai jasanya gitu kan kalau memang jasa. Nah, jadi yang pertama itu ada diantaranya adalah sebagai berikut. Meningkatkan brand engagement. Nah, jadi brand engagement ini adalah cara kita nih bagaimana cara membentuk suatu emosional kepada customer ataupun pelanggan yang membeli barang kita tersebut. Nah, dengan brand engagement ini kita bisa membentuk emosional antara kita sebagai perusahaan ataupun kita sebagai penjual kepada konsumen yang membeli barang tersebut. Nah, jadi ini istilahnya tuh tahap pertama lah di dalam suatu menjual barang kita. Istilahnya tuh membentuk suatu emosi. Nah, mengambil hatinya dulu nih. Nah, hatinya tuh supaya minimal tertarik barang dulu lawan barang yang kita jual. Nah, dengan itu tahap pertamanya. Nah, dengan cara mengikat emosi dia dengan barang punya kita. Nah, itu yang dimaksudkan dengan brand engagement. Nah, jadi kalau orang mau membeli sesuatu, itu biasanya hal yang pertama dia lihat ataupun hal yang pertama dia ingat, kata seperti Maya tadi itu, barang punya kita gitu loh. Jadi barang punya kita yang dia ingat. Nah, dengan adanya hal tersebut, kita sudah mengikat emosi kita dengan emosi pelanggan ataupun konsumen. Nah, konsumen di sini bisa kita kaitkan dengan orang lain yang membeli barang kita lah, bisa itu keluarga, mahasiswa ataupun pokoknya semuanya gitu kan yang membeli barang kita. Nah, itu bisa kita sebut dengan konsumen. Oke, terus yang kedua, memahami apa yang membuat pelanggan ataupun konsumen itu loyal. Nah, loyal ini bisa kita artikan sebagai kesetiaan. Nah, loyalitas ya, biar orang ya loyal artinya setia. Nah, bahasa sinonimnya. Jadi memahami apa yang membuat pelanggan ataupun konsumen itu loyal, itu kita harus paham gitu loh. Apa sih dari sisi positifnya pelanggan ini yang pelanggan suka? Contoh seperti yang dicontohkan seperti saudara Eli tadi. Misalnya di dalam suatu pasar itu terdapat beberapa merek HP. Nah, terus nih konsumen ini suka dengan HP yang bermerek misalnya Vivo ataupun Oppo ya Allah. Nah, jadi itu yang kita sebagai perusahaan ataupun sebuah lembaga yang menjual sesuatu, nah kita harus memahami itu apa yang membuat pelanggan ataupun konsumen loyal. Nah, maksudnya tuh dilihat dari segi apanya gitu kan. Misalnya nih Oppo dan Vivo kita bandingkan, ternyata lebih baik Oppo dari segi apanya, dari segi kinerjanya, dari segi prosesor, dari segi apanya gitu loh. Jadi itu yang lebih lebih bagus sehingga pasar ataupun konsumen banyak yang memilih ke Oppo. Nah, jadi dengan adanya perbandingan tersebut kita bisa memilih antara ingin menjual HP Oppo ataupun ingin menjual HP Vivo. Nah, gitu. Nah, pas yang ketiga itu pastikan brand kita konsisten. Nah, konsisten ini dalam artian seperti pemateri sebelumnya tadi menjelaskan tentang ada perusahaan baru yang masuk dan itu
eh, mungkin barang yang dijual itu sama ataupun berbeda dengan yang barang kita jual. Nah, sehingga konsumen tersebut tidak langsung katanya berpindah hati ya kan. Nah, jadi pastikan brand kita konsisten dengan apa adanya. Dan konsisten ini dalam artian jangan jalan di tempat, maksudnya gini loh. Kalau kita menjual suatu HP dengan merek ini, nah kita jual merek itu terus, enggak gitu konsepnya. Tapi maksudnya gini, konsisten itu dalam artian kita lihat pasar ini menyukai apa. Nah, terus dilihat lagi dalam segi teknologinya. Kita lihat lagi perkembangan teknologi sekarang apa. Nah, konsisten itu dalam artian kita bisa menjaga kestabilan antara pelanggan dan juga kita sebagai lembaga yang menjual barang nih. Nah, itu kita bisa menjaga keserasian. Nah, makanya kita awal-awal pertama itu membangun sebuah emosi ataupun mengikat emosi antara pelanggan dan juga kita sebagai perusahaan. Nah, sehingga kalau sudah terjalin itu, insya Allah brand kita akan konsisten terhadap pangsa pasar yang ada. Nah, yang keempat itu buat logo yang eye catching. Nah, eye catching ini maksudnya eh, bagus dipandang gitu kan. Nah, eye catching bagus dipandang. Nah, jadi logo tahu logo itu lambang. Lambang misalnya kayak logo Oppo ya lo tulisan Oppo, terus logo Asus, nah tulisan Asus, terus logo yang apa namanya laptop HP atau HP. Nah, itu logonya seperti itu. Nah, itu yang namanya logo. Jadi logo tersebut kalau sekarang eh, logo itu kalau bisa dibuat sesederhana mungkin supaya orang itu bisa mudah mengingat logo kita tersebut. Nah, contohnya seperti logo yang saya sebutkan tadi tuh. Nah, itu mudah dilihat dengan seperti Oppo tadi, logonya tulisan Oppo aja tuh. Nah, dengan orang melihat tulisan Oppo tersebut, orang sudah tahu tuh kemana mau mendefinisikan logo tersebut. Oh, ini brand Oppo, oh ini brand Vivo gitu loh. Jadi dengan adanya logo tersebut dan enak dipandang serta tidak amburadul, misalnya lah logonya tuh tidak campur-campur, ada warna itu dan juga tulisan ini tulisan itu. Nah, itu kan bahasa Banjarnya tuh camuh gitu. Nah, jadi artinya tidak tidak menarik dilihat. Nah, coba kita buat logo itu semenarik mungkin dengan brand yang kita punya, dan coba kita pikirkan kalau orang melihat logo tersebut, orang tersebut langsung mendefinisikannya ke dalam brand kita gitu loh, tidak ke brand lain. Nah, misalnya juga ada contoh logo yang mungkin sama nih, sama antara logo satu dan logo lain. Nah, buat aja pembeda yang pembeda itu dalam artian menjadi apa ya laku ukur ya apa namanya pembeda yang sangat besar artinya tuh nah di dalam logo yang mungkin mirip tadi. Nah, bisa kita lihat dari segi tulisan nggak ataupun dari segi gambar ataupun dari segi yang lainnya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, terus dari segi kenalkan ataupun kita perkenalkan brand value. Artinya brand value ini nilai dari suatu merek yang kita punya. Dalam artian Oppo ataupun HP tadi dilihat dari segi merek kan, Vivo ada banyak, Realme ada banyak, Oppo ada banyak. Nah, kita lihat lagi nilai dari brand tersebut apa aja, nilai dari merek tersebut apa aja. Nah, kita bisa lihat dari segi perbandingan lagi. Contoh dari segi perbandingan eh, apa namanya penyimpanan. Nah, kalau HP Oppo penyimpanannya agak sedikit, kalau apa namanya HP Vivo penyimpanannya agak banyak. Nah, kita bisa milih tuh mau kita mau membeli apa dengan sesuai budget yang kita punya gitu kan. Nah, kita tentukan itu maksudnya. Nah, jadi kenalkan brand value yang kita miliki gitu. Jadi cara membedakan antara brand value kita dengan brand value lain, coba gini loh. Buat strategi marketing yang memang kalau orang melihat itu langsung fantastis. Seperti ini contohnya. Kita bisa uh, contoh dalam membuat poster. Nah, poster promosi barang yang kita punya. Contoh seperti HP ya loh. Jadi misalnya nih HP ini harga paling murah
itu 1 juta dengan penyimpanan paling tinggi itu 200 giga misalnya. Nah, itu kita buat di dalam poster tersebut. Kita bisa mendapatkan HP dengan mulai harga 1 juta dan bisa mendapatkan penyimpanan yang tingginya sebesar 200 giga gitu loh. Kita patok harga paling rendah, kita naikkan brand paling tinggi. Nah, itu biasanya kalau ada dalam strategi marketing. Harga itu promo misalnya, promo paling rendah kita masukkan. Nah, itu yang membuat orang tertarik dan hasil yang didapatkan itu paling tinggi yang kita 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 jelaskan kepada konsumen. Nah, itu biasanya kalau dilihat dari segi marketing. Nah, terus yang terakhir ada bahwa pelanggan ataupun konsumen itu kembali kepada kita. Nah, ini terakhir loyalnya itu. Kalau memang sudah yang faktor-faktor di atas sudah tercapai, kita sudah mengikat emosi, kita sudah menampilkan logo yang nampak dilihat, kita sudah mengenalkan nilai ataupun kualitas dari barang kita tersebut, terus kita membuat pelanggan itu konsisten terhadap barang kita. Nah, maka pelanggan yang membeli kepada jasa ataupun barang kita tersebut itu menjadi loyal, artinya setia. Nah, dalam artian kalau memang mereka ingin beli lagi, hal yang pertama ataupun perusahaan ataupun toko ataupun lembaga yang pertama mereka lihat ataupun mereka pikirkan dan mereka pertimbangkan itu perusahaan kita gitu loh. Nah, jadi secara otomatis kita itu tidak lagi berharap kita yang mencari pelanggan, akan tetapi mereka yang datang kepada kita gitu loh. Nah, gitu. Nah, mungkin itu yang dapat ulun sampaikan sedikit. Mungkin terima kasih. Ulun sebagai moderator dan juga pemateri pada kali ini memohon maaf apabila materi kali ini masih banyak kekurangan. Sedikit simpulan yang kita dapat. Jadi dari segi brand loyalty dan juga sisi-sisi lainnya itu sangat berpengaruh terhadap perusahaan. Nah, jadi dengan adanya 4 elemen ini dan bisa kita kuasai, maka perusahaan kita akan semakin mereknya itu bagus gitu loh. Nah, itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pada hari ini. Oke, mungkin Ulun sebagai moderator pamit undur diri dan juga mewakili teman-teman. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.